Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RK dimanapun berada, jumpa lagi bersama gue Akil Wilda di LeadX Podcast, Leadership Experience by Rumah Kepemimpinan. Seperti biasa, di setiap episodenya kita akan menghadirkan dan mengajak ngobrol nih ya, narasumber yang kece, yang ya keren lah ya untuk kita eksplorasi, untuk kita perdalam nih, yang semoga dari eksplorasi yang kita lakukan bisa mendapatkan banyak pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran satu narasumber yang kece begitu ya, bisa dibilang beda dengan narasumber-narasumber di episode sebelumnya begitu ya. Agak spesial juga nih narasumber yang sekarang nih karena narasumber ini dia punya minat di, apa ya, bidang kebudayaan ya. Lebih spesifiknya lagi adalah dia pegiat tari tradisional gitu. Nah, tanpa berpanjang kalam lagi, kita sambut saja narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Dia adalah Bob Aditya Hidayat atau dipanggil dengan nama Abing. Halo Abing, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Akil. Waduh, lama nih gak ketemu ya Abing ya? Berapa lama ya? Lama Kayaknya banget dua, nih. 2 minggu lalu ketemu kayaknya. 2 minggu lalu tuh berasa lama ya kayaknya. Oke. Nah, Iya, buat mereka semuanya, Abing ini adalah alumni Rumah Kepemimpinan angkatan ke-8 ya Bing ya? Di ya, Regimen 1 kata 8. apa? Dulu alumni FISIP juga ya, FISIP UI, jurusan apa? Komunikasi ya, Abing ya? Ya, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Dan sekarang lagi berdomisili di Bandung. Betul? Betul. Oke, lagi di Bandung. Betul. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ke sobat RK semuanya gitu ya, Abing ini dia punya apa? Minat atau punya ketertarikan dalam dunia apa? Seni nih atau dunia budaya. Lebih spesifiknya lagi adalah dari apa? Di tari tradisional seperti itu. Ketertarikannya di tari tradisional sudah dibuktikan dengan penghargaan yang dia dapat nih. Dia Hmm. pernah dapat penghargaan juara berapa Bing? 2 ya? Di Juara 2, Malaysia Bang. dulu ya? Di Malaysia tahun Oke. 2019. Tahun Tahun lalu. 2019. Penghargaan juara perlombaan atau kompetisi tari tradisional di Malaysia, di Sabah ya saat itu ya, Iya, 2019. betul. Ini menarik nih, coba kita ulas seorang backgroundnya FISIP ya, ilmu komunikasi, kemudian asli Padang juga ya, asli Iya, Sumatera Barat ya, Sumatera Barat begitu betul. ya. Ketertarikan dari di dunia tari begitu. Kita akan coba perdalam lebih lanjut lagi nih kepada Abing. Oke Bing, cerita dong Bing, ketika kemarin menjuarai atau juara 2 ya di kompetisi tersebut, kayak gimana tuh? Apa namanya? Kompetisinya seperti apa? Kemudian apa yang terjadi saat itu? Kemudian sampai kemudian bisa menjadi juara 2. Ya, siap. Sebenarnya ini menarik banget nih Bang, ketika juara 2 kemarin ya, karena kan Ah, kebetulan pas juara 2 kemarin itu sudah bekerja juga ya. Jadi oke. menariknya adalah kita yang ikut lomba itu adalah alumni-alumni dari komunitas tari FISIP UI. Jadi Oh, orang-orang yang ikut itu tuh udah bekerja semua, udah kerja oke. semua. Jadi kita Ya, ya, benar-benar ya. memanfaatkan waktu tuh dari bulan Januari sampai bulan Juni, kita tuh Ah, latihan ah. di sela-sela waktu kerja kayak gitu. Jadi Oh, setiap keren. weekdays ya setiap weekdays tuh, malam hari tuh 2 kali setiap weekdays, kita Ya, latihan di malam hari, dan di ya, weekend-nya setiap hari Sabtu kita latihan. Jadi, ya, ya, itu luar biasa banget kayak gitu. Jadi ya, awalnya kita ikut kegiatan itu adalah karena kan kita di kampus dulu ikut ya. komunitas tari FISIP ya namanya. Heeh. Nah kita tuh mungkin rindu kayak gitu untuk bergerak lagi, untuk kembali, apa ya istilahnya, memperkenalkan budaya kita kembali kayak gitu. Kemudian ada kesempatan nih, lomba kayak gitu dari pelatih kita yang dulu bilang, "Mau nggak nih alumni ikutan?" Ya udah kita ikutan, kita Mhm, mhm, latihan lagi seperti mhm, kita mhm, di masa kuliah dulu, mhm, akhirnya mhm. diasah terus, kita bawain tarian yang belum pernah kita bawain sama sekali, benar-benar Oke. persiapannya 6 bulan ya. Heeh. Alhamdulillahnya ternyata kita juara kayak gitu, dan juaranya nggak cuma Mantap, juara 2. Kita dapat mantap. juga kayak nominasi Best Music kayak gitu. Kita dapat Wih, juga, keren, keren. nominasi Best Best Kostum juga, terus kita dapat nominasi, Mhm, mhm. visual yang bagus juga kayak gitu. Jadi mungkin dari Oh, akumulasi itu akhirnya kita dapat juara 2. Mhm. oke, mantap. BTW, yang ditarikan saat itu, yang di-perform saat itu apa? Tari apa, Bing? Ya, yang kita oh ya, ini jadi sebenarnya di sana nggak tari aja, tapi kita diminta Mhm, juga mhm. untuk tampil
di beberapa spot yang ada di Malaysia selama 1 minggu. Oh, oke. Ya jadi kita membawakan beberapa tarian, tapi Heeh untuk heeh di heeh. perlombaannya sendiri, yang kita juara 2 Heeh itu heeh. kita membawakan tarian Jawa, Bang. Tarian Oke. Jawa khususnya itu tarian dari daerah Yogyakarta. Itu garapan Mmm. dari pelatih kita dengan memakai unsur-unsur gerakan dari Jogja, Mhm. kemudian kita tarikan, eee, ya pokoknya unsurnya unsur gerakan tarian itu dari Jogja, kayak gitu. Nah, untuk penampilan-penampilan di tempat lain, Heeh kita heeh. menarikan tari Melayu, Heeh tari Minangkabau juga, heeh. ada 2 tarian Minangkabau juga yang kita bawakan, sama ada tarian Jaipong juga dibawakan itu oleh yang khusus yang perempuan. Jadi ada 5 tarian, 4 tarian Mantap, di-perform lain, 1 tarian untuk lomba, heeh, untuk lomba di stage utama ya? di stage utamanya, heeh. Mantap. Kalau nggak salah dulu gue pernah ngeliat Abing ini ya, latihan dulu pas di FISIP ya. Wah Iya biasa tuh maksudnya betul, gue pas di kelas sih denger suaranya gitu ya. Wah itu ini banget, serius banget ya, serius dengan apa iya. namanya, penuh penuh Karena determinasi begitu gimana ya, Bang, latihannya gitu karena ya. kan kita kerja kayak gitu, jadi kita Iya, harus memanfaatkan waktu yang ada gitu loh. betul 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 betul. Jadi bener-bener diseriusin banget gitu ya saat-saat dimana latihan dan juga ya saat ketika bertemu dengan pelatih dan mempersiapkan diri untuk tampil gitu ya, dan Iya, bersiapkan ya Bing ya. Oke. Nah, Bing, how do you feel nih, ketika, dirimu menari begitu ya di luar negeri gitu ya, dan juga apa yang kamu rasakan juga ketika, menang dapat juara 2 iya. saat itu? Heeh, baik, thank you pertanyaannya Bang Akil. Sebenarnya untuk nari di luar negeri ini di tahun 2019 Heeh. kemarin itu yang kedua kalinya ya. Sebelumnya di tahun Oke. 2016, jadi Heeh tahun heeh. 2016 waktu kuliah juga pernah, Heeh heeh heeh. nari di Eropa kayak gitu selama satu Oh. 1,5 bulan, Bang. Jadi ikut Ya ya misi ya ya budaya ya. namanya. Nah, di Ya misi ya. budaya itu benar-benar memperkenalkan Indonesia lewat tarian-tarian dan musik-musik tradisional kayak gitu. Itu selama 1,5 bulan kita berganti-ganti negara, kita menunjukkan tarian yang ada di Indonesia. Mulai dari Mmm. Sumatera gitu, Mhm dari mhm. Aceh dan sampai Papua. Jadi ada tarian dari Aceh sampai Papua kayak gitu, Mantap. yang Jadi kita tarikan. Abing dituntut untuk ini ya, apa, menghafal gerakan tariannya itu Betul sendiri atau banget. waduh. Betul banget. Jadi kayak diajarin nih, selama 6 bulan diajarin, Iya iya. 5 sampai 7 tarian gitu kan, Oke. dan Heeh masing-masing daerah itu heeh. beda-beda ya Iya. karakteristiknya kayak gitu. Mhm. Itu kita latihan selama 6 bulan dan harus bisa ditampilkan di negara-negara yang ada di Eropa kayak gitu kan. Mantap. Berapa Nah, negara terus kalau saat itu tampilnya? kalau yang di tahun 2016 itu Heeh, 5 negara, Bang. 5 negara ya? Ya kalau disebutkan negaranya ada Prancis, Jerman, Polandia, eee, Swiss, Oke, sama Itali. Itali. Keren Mhm. keren keren keren, mantap mantap. Nah, tadi kan ada beberapa tarian yang dihafal ya. Yang paling menantang yang mana, Bing? Menurut Abing? Yang paling menantang. Nah, jadi Heeh gini, karena kan saya dari Sumatera ya, kalau dari heeh dan heeh apalagi Sumatera Barat kayak gitu. Di Sumatera heeh Barat heeh. itu gerakannya cenderung yang tegas-tegas, Ya, yang, tegas-tegas, betul agak kaku-kaku dan tegas-tegas gitu betul kan. Jadi betul. sebagai orang Sumatera kayak gitu, apalagi Sumatera Heeh Barat ya, yang heeh. paling susah itu pas belajar tarian Jawa, Bang. Karena Wah, tarian itu Jawa lembut itu banget ya, lembut gerakannya ya, lembut banget, lemah lembut. halus banget kayak gitu, Iya, dan kayak betul. kayak ngegerakin tangan aja tuh kayak butuh berapa detik kayak gitu kan. Jadi Iya iya, bener bener. di sana letaknya. Jadi karena badannya udah kebentuk badan Sumatera Barat nih yang kaku-kaku dan tegas-tegas, dan pertama kali latihan tari pun juga memang mendalami tarian Sumatera Barat ya, tarian Heeh Minangkabau. heeh Jadi heeh heeh. kesusahan banget tuh dengan tarian dari Jawa, gitu. Oke. Oke, wah ini menarik nih ya Sobat Aga semuanya. Nah, kita coba agak flashback nih, Bing, nih. Apa yang membuat Abing tertarik nih untuk bisa terjun nih ke dunia, apa namanya, tari Eee, tradisional nih? Nah, ini ya coba ya, kita baik baik. explore. Apa Ini yang buat ini lo ini nih, tertarik? pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang-orang juga ini, apalagi kan Wah, iya iya iya. cowok kayak gitu, cowok, "Kenapa nari Iya sih?" Gitu kan. iya iya. Jadi sebenarnya gini Bang, dulu tuh pas SMA ya, Heeh heeh. pas SMA itu kita diwajibkan pas kelas 1 SMA ada Oke. namanya pagelaran seni. Di pagelaran seni itu kita menampilkan setiap kelas menampilkan,
tarian tradisional ataupun kesenian tradisional yang ada di Sumatera Barat. Nah, di Ah, I sana see. tuh udah Mhm, ngerasa kayak, "Oh, seru juga ya, mhm, memperkenalkan budaya kita dan kita bisa belajar dengan, budaya kita, kesenian dari daerah kita," kayak gitu. Jadi mhm, itu udah cinta banget tuh dengan kesenian dari Minangkabau pada saat mhm, SMA. mhm, mhm, mhm. Terus pas kuliah, pas, tahun pertama kuliah awalnya nggak ada ketertarikan sama sekali untuk ikut komunitas tari FISIP. Iya. Terus pas tahun kedua kuliah ya, saya ngelihat, ya gue ngelihat kayak gitu, Mhm, mereka mengadakan pagelaran tari. Nah, mhm, di sana pas ngelihat, kok menarik ya kayak gitu, kok heeh. gerakannya itu yang cowok-cowoknya, bisa tegap kayak gitu, nggak kemayu-kemayu seperti Oh, stigma-stigma orang-orang, dan iya, padahal iya, itu iya. bukan tari Sumatera Barat kayak gitu. Terus Heeh, heeh, heeh. ada rasa dan orang-orang yang nonton pada saat itu tuh sangat kagum kayak gitu kan, kayak, Iya, iya, "Wah, ini keren banget nih tarian, baru kali ini nonton tarian tradisional yang iya, semenarik iya, ini," kayak gitu kan. Terus akhirnya iya. saya bilang ke teman, "Lihat aja, tahun depan gue yang ada di panggung itu." Jadi kayak gara-gara itu Bang, tahun depan gue yang ada Mantap. di panggung itu kayak gitu, gue yang akan tampil. Akhirnya Mhm. mendaftarlah, di komunitas tari FISIP. Nah, dari komunitas Setelah tari tahun FISIP kedua ini ya? Setelah iya, tahun tahun kedua ya kedua, berarti? Oh. tahun 2015. Heeh, heeh, Di heeh. komunitas tari FISIP inilah pada akhirnya memang cukup, mempelajari tentang tarian-tarian tradisional kayak gitu. Apalagi pas Oke. daftar itu langsung ikut lomba Bang, langsung ikut Iya, lomba, iya, iya. UIAW kayak gitu, lomba, kesenian tingkat UI ya. Dan gue Oke. mewakili FISIP waktu itu dengan teman-teman yang lain, dan itu Mhm, pertama kalinya di UIAW, mhm, di UI kayak gitu, lomba mhm. tari tradisionalnya semua kontingennya itu laki-laki. Jadi kita yang dari Oke. FISIP itu semua kontingennya laki-laki semua 13 orang. Nah, di sana orang-orang tuh kayak kayak kagum dan kita dapat juara Heeh, satu juga ya. Terus akhirnya heeh, orang-orang heeh. kayak, "Oh, ternyata cowok itu kalau nari tradisional keren juga ya," kayak gitu. Mhm. Jadi di sana tuh, Mantap. momennya yang pada akhirnya Momennya kayak, di sana ya ya? nih, ya harus menunjukkan kalau tari tradisional itu keren dan cowok yang menari tradisional itu juga nggak selalu kemayu, tapi bisa keren juga kayak gitu, itu. Nah, Bing, dalam proses Abing mencoba untuk mencintai tari tradisional ya, mencintai kebudayaan yang Abing lakukan saat itu dan sampai sampai sekarang juga, sempet ada konflik dalam diri nggak, Bing, yang terjadi, Bing? Konflik dalam diri ya, Atau mungkin penolakan dari luar, mungkin dari keluarga atau dari siapa gitu? ya sebenarnya kalau keluarga sih support-support aja ya, Support-support aja? selama masih bisa mengatur waktu dengan baik dan Ya. nggak melalaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Tapi Yes. pernah sih, pernah di dalam diri sendiri ya, Heeh, heeh, heeh. karena kan kayak ada rasa khawatir kayak gitu. Ya Heeh, ini heeh, heeh, makanya di tahun 2014 nggak daftar komunitas tari ini, ada rasa khawatir, heeh. ini gue kalau nari ya, Iya. pasti akan banyak interaksinya dengan perempuan yang mungkin, Heeh, heeh. eee, agak gimana gitu ya. Tapi setelah melihat penampilan, seni tari, Mmm, pagelaran tari yang diadakan oleh komunitas tari FISIP, oh mhm, ternyata nggak segitunya. Jadi cowok-cowoknya mhm. bisa dengan gerakannya sendiri kayak gitu, nggak pernah kita dapat Iya, gerakan iya, cewek iya. dan jarang banget kita tariannya yang, ya yang gitulah kayak gitu. Mhm, mhm. Interaksi cowok dan ceweknya terlalu berlebihan. Jadi akhirnya, kekhawatiran itu pun terbantahkan dan bisa dijalankan Terbantahkan. dengan sebaik mungkin. Jadi Mantap, itu mantap. sih, dan ya meskipun kita ikut tari ya, tapi kan value dalam diri kita itu tetap harus ada. Betul, Jadi itu sih yang betul. Nah, selalu ini penting dijaga. banget nih, Ya penting karena banget kan nih, value banyak yang ya harus Bang, dijaga. Mhm. iya banyak ya orang yang katanya mungkin terlibat di seni apapun itu, mungkin kayak seni Iya, teater atau seni tari atau seni apa, betul. mereka kayak mungkin agak jauh ya dari value ataupun nilai-nilai agama kayak gitu. Tapi kan kalau di sini bagaimana caranya kita menunjukkan meskipun kita aktif di bidang-bidang seperti ini, tapi kita Mhm, tetap punya value itu dan tetap betul, punya betul, nilai-nilai yang kita pegang kayak gitu. betul. Itu sih. Tapi sebenarnya kalau kalau kita mau lebih perdalam ya, sebenarnya value dalam tari tradisional itu semuanya banyak nilai-nilai kehidupan yang diajarkan, ya nggak sih? Nggak Betul tahu ya, ini banget. kalau Jadi saya melihat ya, semisal tari tradisional yang benar-benar dia mengangkat dari apa, cerita rakyat ataupun apa namanya, produk-produk kebudayaan di daerah, itu kan sebenarnya adanya tari itu sebagai apa ya, pengejawantahan, wah ini bahasanya mulai berat nih,
Wah, nilai-nilai yang ada di masyarakat, yang ada di kehidupan di daerah tertentu, ya nggak sih? ya betul banget Bang, karena jadi sebenarnya ketika kita menarikan tari tradisional, itu kita nggak ngegerakin aja, tapi kita Ya, harus mendalami makna dari betul, tarian itu sendiri untuk apa, kayak gitu. Jadi, betul. kita tuh ya setiap, menari tarian yang diajarkan oleh pelatih, pasti kita akan dibacakan dulu narasinya. Ini maksud dan tujuan tarinya Oh, seperti apa, wah, kayak gitu. ya Sehingga ya kita ya, bisa menarik menarik. karena kan dalam tarian itu kita nggak wiraga aja ya, kita nggak Mhm. menggerakkan doang, tapi ada wirama dan wirasanya. Wah, Nah, ini nih menarik, wirasa apa tadi? ini Wiraga, Wirama, dan wiraga, Wirasa ya? wirama, dan wirasa. Nah, si wirasa ini akan kita dapatkan ketika kita tahu makna dari tarian yang kita bawakan. Contohnya, kita punya tarian Zahab Najwan. Nah, di tarian Zahab Najwan ini ada gitu unsur-unsur, bagaimana perempuan dan laki-laki berinteraksi, Mmm, dalam koridor yang wajar kayak gitu. Ada nilai-nilai islaminya di sana. Nah, mmm, itu ada tuh maknanya. Kemudian iya misalnya iya kayak iya. ada tarian apa, itu bentuk rasa syukur kita, supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, kayak gitu. Iya Jadi, iya iya iya. sebenarnya ketika kita menari tradisional kayak gitu, kita nggak cuma gerak Heeh, aja, tapi harus iya, paham dengan wiraga, wirama, dan wirasa itu tadi. mantap. Itu, Bang. Wah, ini bagi gue pribadi ini baru nih dapet nih ya, Wiraga, Wirama, dan Wirasa. Jadi Iya, buat teman-teman sobat RK semua dimanapun berada, kalau misalkan lo tertarik sama dunia tari, lu jangan itu dulu ya, jangan menutup diri dulu, wah ini kayaknya betul. bakal apa gitu. Karena ya coba dulu aja gitu, lo ekspresikan dulu aja kegemaran lo seperti apa ya, Iya, kemudian ya makin menyelam, makin menemukan nilai-nilainya, ya nggak sih, Bing? betul. Apalagi kalau Dan ini juga gimana? sih, Bang, mungkin Mmm, coba untuk memilih komunitas yang tepat juga, kayak nah, gitu. Nah, coba dilihat benar, juga nih kan komunitasnya, apakah komunitasnya memang bisa membantu kita untuk explore diri kita dan tetap menjaga iya nilai-nilai kita, atau iya. justru malah komunitasnya yang menarik kita dan membawa kita ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi harus Nah dilihat juga kayak gitu, teman-teman yang ada di dalamnya. nah, Bing, Ya sekarang alhamdulillahnya sih gimana? di komunitas tari FISIP itu sendiri sangat suportif kayak gitu. Ya Oh, mau good. mau lu kayak gimana kayak gitu, Heeh heeh heeh. yang penting adalah ya lu mau menarikan tari tradisional itu dengan profesional dan, eee, tetap, intinya kalau dari pelatih musik kita ya, Mhm. kita tetap menggembar-gemborkan kalau tradisi itu keren. Oke, Jadi itu nilai yang ingin kita bawa ke orang-orang juga. mantap. Nah, ini ngomongin ini nih, lebih ngomongin masuk lagi nih, Bing, ya, masuk lagi ke lebih hal yang lebih filosofis. Ya, Ngomongin tradisi, ngomongin budaya. Menurut Abing, apa sih makna kita berbudaya, Bing? Apa sih makna kita, melestarikan yang namanya budaya, tradisi yang ada di sekitar kita gitu ya, tempat daerah kita berasal, tempat kita tumbuh dahulu gitu, kampung halaman kita. Menurut Abing seperti iya. apa, Bing, maknanya, Bing? Ini pertanyaannya berat banget nih. Kayak saya bukan expert dalam hal itu, tapi mungkin ini pandangan dari diri Iya, pribadi aja ya, nggak apa. karena kan kita tahu juga ya, memang Indonesia itu unik banget kayak gitu. Kita Betul lahirnya itu dari daerah-daerah kayak gitu, dari betul, budaya-budaya yang ada di Indonesia. iya, Jadi sebenarnya penting banget kayak gitu kita untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang ada di daerah. iya, Karena kan Indonesia yang luas itu mhm, dimulainya dari budaya itu sendiri gitu kan. Makanya ah, menurut saya, jangan sampai kita menghilangkan, si budaya-budaya ini, karena kalau kita mhm, menghilangkan, Indonesianya itu sendiri nggak dapet kayak gitu, akhirnya mmm, Indonesianya itu pun hilang kayak gitu. Karena kan iya memang, iya iya, setiap dan melestarikan budaya itu bisa bermacam-macam kayak gitu. Misalnya iya, seperti betul yang saya betul, lakukan, saya mhm, melestarikannya tetap melestarikan tadi tradisional yang ada di budaya, di daerah mhm kayak gitu. mhm Jadi mhm, itu sih intinya, ya balik lagi aja, kita tahu kalau Indonesia itu luas dan memang lahir dari budaya, jadi budaya itu sendiri yang harus kita pertahankan, karena itulah ciri khas dari Indonesia itu sendiri. oke. Dengan kita menghargai budaya yang ada di Indonesia gitu ya, dengan sedemikian banyak ya, turunannya dan sedemikian banyak produknya ya, itu adalah salah satu bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air begitu ya. Betul. Mantap, nasionalismenya kita di situ tuh ya, gimana kita Ya, mencintai heeh. budaya yang ada, Karena kita mencintai budaya, nasionalisme heeh, kita semakin naik semakin juga sih naik, harusnya. mantap. Heeh. Mungkin bisa jadi nggak tahu ya, yang dirasakan sama Abing gimana ketika tadi, bisa jadi ketika
diri lu nari saat perform, jadi muncul rasa nasionalisme yang membuncah ya saat itu ya, iya nggak sih? Asli Bang, asli. Apalagi pas kita menarikannya di luar negeri. Nah itu, Kayak jadi itu kayak dia. apa ya, orang di negara-negara lain itu mereka Heeh, menarikan tarian yang kayak variasinya nggak banyak kayak gitu. oke. Ya udah gerakannya gitu-gitu aja, tapi pas orang Indonesia itu nari, kita Heeh, tuh berganti-ganti kostum kayak gitu. Misalnya kita mmm, dikasih waktu nih tampil selama ya, 1 jam. Itu mmm, orang-orang itu kayak excited kayak, kok ya, mereka ganti kostum terus tariannya beda lagi ya, gerakannya yang ini kayak gini, yang ini ya, kayak gini. Jadi itu ya, mereka pun juga salut kayak, wow mereka punya banyak budaya banget ya kayak gitu. ya. Jadi Padahal satu negara itu ya, padahal satu negara iya, ya, padahal padahal cuma satu negara kayak gitu. tapi Jadi mereka kayak kayanya begitu itu banyak ya. Heeh, yes, itu membuat kita bangga banget kayak, wah sahabat. kita bisa menampilkan yang berbeda nih dibandingkan yang lain. Mungkin Iya. yang lain itu gerakannya yang kayak yang cepet-cepet gitu kan, yang cepet-cepet, Heeh, yang heeh, banyak hentakan kaki dan lain sebagainya. iya, Tapi kita meskipun kayak nggak kayak gitu, tapi kita tuh unik kayak gitu. Itu yang iya, membedakan kita sama yang lain, heeh, uniknya itu. oke. Nah, menurut Abing, melihat hari ini seperti apa nih pemuda kita nih, Bing? Terhadap budaya yang ada, Bing? Eee, Wah, ini mulai ini mulai juga pandangan kritis nih ya. iya ini mulai pandangan kritis nih, kayak Nggak nanti apa-apa, kalau kita salah kita nyampein aja. nanti salah jawab nih. Ya enggak, toh juga buat Eee, introspeksi kita juga gitu, bahwa bahwa ya pemuda gitu kan, ya kita semuanya iya, gitu ya. Gua pemuda, lu pemuda, jadi ini juga buat pesan kita semuanya lah. iya. Apa, apa. Jadi ini sih yang menurut gua sih gini, kadang tuh agak miris, kita Hmm, tuh anak-anak muda zaman sekarang ya, hmm. ya mohon maaf teman-teman, ini menurut pandangan gua aja ya Ya, teman-teman, ya, ya, ya. kayak lebih banyak itu mengagung-agungkan budaya lain kayak gitu, contohnya Oke, K-pop Korea ya. kayak gitu. Korea gitu kan Bang, kayak Yoi. mereka bangga bisa berbahasa Korea dan sangat tahu tentang budaya Korea kayak Ya, gitu. Terus ya. misalnya Jepang, mereka bangga mereka sangat tahu budaya Jepang, tapi budaya Indonesia sendiri mereka nggak explore sebanyak Nah, itu kayak gitu. itu Kayak dia. kenapa kita nggak ya udah kita mempelajari budaya kita sendiri dan itu yang kita jual juga ke orang lain. Jadi Oke. harapannya ya budaya Indonesia yang banyak ini, yang kaya ini, juga bisa diviralkan lah di negara-negara lain kayak gitu. Betul, Nggak cuman betul. kita aja yang memviralkan budaya negara lain di tempat kita, kayak gitu. Betul, Itu betul, sih betul, betul. mirisnya. Kita tuh kayak Betul, betul. terlalu mendalami budaya apa misalnya gitu kan, sementara budaya kita sendiri, mungkin budaya daerah asal kita sendiri aja, kita nggak tahu terlalu banyak Iya, gitu. itu dia, betul, betul. Jadi Dan itu sih, disitulah peran pemuda sebagai change maker-nya gitu kan, sebagai that's it. agennya. Nah, Iya. ini mumpung Jadi temanya harusnya masih tema pemuda nih ya, Sumpah Pemuda nih, Sumpah masih Pemuda nih, hangat-hangat Bang. nih. Punya Ya, tugas jadi punya tugas tuh pemuda tuh untuk bisa menjadi agen atau duta, ya, duta budaya betul Indonesia. banget. Buat Ya, misalnya kayak seneng nggak sih misalnya tari piring kayak gitu, hmm. dikenal di Iya, negara lain tuh iya, iya, sangat iya, cinta dengan iya, tari piring kayak gitu. iya, Tapi Bang, iya. alhamdulillahnya ya Bang, Heeh, alhamdulillahnya, heeh. jadi kan aneh tuh ya dulu kan di Padang Panjang ya Padang sekolahnya Panjang. dan itu dekat Mhm. dekat dengan Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Oke. Nah Mhm, nah Institut Seni Indonesia Padang Panjang ini kan, banyak lebih ke kultur Minang ya, budaya Minang. mhm, mhm. Jadi ada yang namanya randai. Randai ini Apa tuh kesenian Randai? tradisional Oh, Minangkabau. kesana ya? Mhm. Iya, di sana tuh lengkap ada teaternya, ada tarinya, ada musiknya. Jadi Mhm, itu mhm, tuh kayak sendera tasik gitulah, pokoknya mhm, mhm. mencakup semuanya lah, tarinya ada, Dan kolosal gitu ya teaternya bentuknya ada, ya? ya kayak gitu kan. Nah Mhm. itu Bang, saat ini banyak banget dipelajari sama orang-orang di luar negeri, khususnya di Hawaii. Mmm. Jadi di Ya, ya, Hawaii ya, itu ya, Bang, ya, ya. di Hawaii randai itu tuh udah menjadi apa ya, maksudnya udah jadi kurikulum kali ya untuk, mereka yang ada di sana. Jadi banyak banget tuh orang-orang Hawaii juga belajar dari Padang Panjang, terus Iya, nanti iya, mereka iya. ajarkan di Hawaii-nya. Jadi itu sih, Iya, iya. kalau bisa tuh kayak gitu. Iya, iya, bener, 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 bener. Dan jujur Bener. ya, ketika ketika gua ke luar negeri juga, Mhm. mereka tuh sangat suka dengan tarian saman. Sangat suka banget sama tari saman. Iya, iya, iya. Karena kayak Mhm. cuma dengan tepuk-tepukan tangan tapi tuh bisa kompak banget, rampak banget, gitu kan. Jadi itu Mhm, tuh, mhm. orang luar pun juga cinta loh dengan kesenian kita. Sementara kita sendiri ketika Betul nonton banget. tari tradisional kayak gitu, ketika nonton kesenian kita, kita mudah ngantuk dan mudah bosan kayak gitu.
Wah, ini menarik nih. Nah, selain Hmm. kitanya nih Bing, sebagai pemuda nih, yang harus coba mulai nih memahami dan juga menyadari bahwa ada nih loh satu PR besar di pundak kita untuk bisa mempromosikan budaya kita ke dunia luar gitu ya, untuk membuat kita bangga gitu, sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Menurut Abing ada lagi nggak, yang lain yang bisa dilakukan? Mungkin dari perspektif pemerintah, tadi kan perspektif kitanya nih, pemudanya. Nah, kalau dari Abing melihatnya, kalau dari sudut apa namanya, pemerintah, peran apa yang harus di-support nih oleh pihak-pihak pemerintah ya? Karena lagi-lagi kan perlu adanya kolaborasi antara kitanya sebagai civil society sama Ya. pemerintah. Kira-kira menurut Hmm. Abing apa yang perlu didukung sama pemerintah untuk misi itu, misi kebudayaan itu? Apa ya? Apa Untuk perbanyak ini pemerintah sendiri, misi-misi pertukaran ini kebudayaan pemuda? wah itu bisa mungkin mungkin ini sih lebih mensupport juga sih, misalnya kalau ada pemuda-pemuda yang memang masih melestarikan kebudayaan, kesenian Ya, daerah dan lain sebagainya, itu bisa disupport kayak gitu ya. ya, ya. Karena Betul, betul. itu agak susah juga kadang orang-orang pegiat budaya ini, pegiat, tradisional ini tuh Heeh. agak susah juga tuh kadang dalam mencari dananya. Jadi butuh Oh support iya, banget. Iya, itu dia, bener, 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 bener. cuman iya, Wah, tapi ini. sebenarnya pemerintah udah keren juga loh Bang, pas Mhm. Asian Games kemarin. Wah Oh itu iya, wah itu itu keren epic banget banget sih, sih. itu epic Itu banget sih, epic epic banget. banget tuh. Itu Heeh, literally dari Sabang sampai Merauke kita tampilkan. Dan itu sangat iya, diapresiasi juga kan sama orang luar. iya, Nah, harusnya tuh iya, yang kayak gitu-gitu tuh diperbanyak kayak gitu, show-show iya, kayak gitu tuh betul, diperbanyak loh. betul, Nggak cuman betul. eventual doang. Maksudnya Yes. ya ada event yang ya yang kayak gitulah. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh harusnya Ya, diperbanyak betul, betul. juga kayak Dan gitu. ini juga ya, kalau nggak tahu ya, gue sih memperhatikan nih mulai banyak nih dengan adanya YouTube ya, channel YouTube segala macam, teknologi, kemajuan teknologi, eh, para seniman-seniman di daerah pun juga punya kesempatan untuk bisa menampilkan karyanya gitu kan. Apalagi Betul sekarang betul. lagu-lagu yang ngetren, lagu-lagu yang viral kan lagu-lagu Jawa nih banyakan ya. Betul Ya, betul. ada Cak Nan gitu ya, ada siapa gitu-gitu. Wah, itu Iya. kan juga jadi ini juga gitu. Peluang Jadi juga gitu. sebenarnya udah mulai ini sih, udah mulai ini juga sih, orang-orang udah mulai aware juga sih kayaknya ya, heeh. Ya, 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 ya. Udah mulai tahu juga musik-musik sih terutama, orang juga udah Ya. mulai misalnya kayak Lati Lati kan yang Weird Tapi, Genius, itu dia itu. Wah, itu kan itu juga mantap udah itu. memasukkan unsur Iya, Jawanya gitu kan, harusnya betul, tuh betul, betul. karya-karya anak muda tuh kayak gitu, Betul, betul, betul. udah mulai Nah, mix-mix dengan unsur iya, heeh. tradisionalnya. Atau mungkin ini sih, mungkin, ke depan ya mimpinya sih. Atau gue pernah dapat ini cerita gini, Bing. Di Korea itu kenapa mereka bisa semasif itu? Jadi K-pop dan turunannya itu memang sudah didesain sebenarnya. Ah, Bahkan pemerintah ikut campur dalam yes yes yes, mendesain mendesain bagaimana K-pop itu jadi komoditas yang yes, dijual ke seluruh dunia begitu. iya, Kayak gini, gue pernah dapat cerita bahwa komposisi, apa namanya, grup di K-pop gitu ya, entah laki ataupun perempuan, itu by design, gak sembarangan milih, oh kayak ini mukanya bagus nggak, kayak misalkan, oh, K-pop yang cowok misalkan ya, itu dipilih tuh ada unsur orang Cinanya, ada unsur orang Asia Asia Selatannya, sorry, orang-orang yang dari apa, Melayunya ya, dari daerah Melayu, ada yang mukanya agak-agak baratnya gitu. Jadi satu grup itu didesain agar, apa ya istilahnya ya, bisa mencakup segmen-segmen yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi semua dunia tuh ah, mau nggak mau didorong untuk bisa tertarik sama si grup band itu, iya iya, grup band dan itu. itu Jadi ada campur tangan pemerintah ya, Bang, ya? iya, itu by design, ada Mhm, roadmap-nya. Kalau nggak salah Korea tuh punya roadmap-nya gitu untuk itu. Wah, sedemikian serius begitu ya, iya 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 budaya. Nah, iya. ini mungkin bisa jadi, mudah-mudahan ya podcast kita didengar nih sama pemerintah nih. Ini bisa dimasukkan ya buat, kemajuan ya budaya kita, agar budaya kita bisa lebih dikenal lebih ini lagi. Oke, Iya, Bing, bener. terakhir Bing, buat kita semuanya para pemuda nih, kira-kira, hal apa yang bisa kita lakukan? Mungkin hal simpel apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mulai dari diri sendiri, atau mulai dari sekarang, yang bisa kita lakukan untuk bisa menghargai ataupun bisa mempromot budaya, Indonesia nih, dan juga mungkin mungkin atau memunculkan rasa bangga dulu lah gitu ya, terhadap budaya yang kita miliki. Apa yang bisa kita Mmm, lakukan nih? apa ya, hal simpel yang bisa kita lakukan adalah
Sulit ya Jadi pertanyaan terakhir ya. jadi ingin tertawa iya, jadi kayak, ah, ini tuh kadang kayak klise gitu-gitu sih. Jadi, Heeh heeh heeh, heeh. eee, apa Gak ya, apa-apa, klise nggak apa, yang penting kan terus diingatkan ya, terus diingatkan buat kita semua. ya ya. Ya menurut saya ini sih, mungkin balik lagi sih kalau kita ya, coba minimal dengan kita mencintai budaya dari daerah asal kita Mhm, sendiri dulu deh, kayak gitu. oke. Pasti ya, Ya ya ya. saya yakin banget kayak gitu orang-orang Indonesia itu masih kayak, "Oh gua berasal dari Padang nih," kayak gitu. Terus kalau ada kebudayaan Minangkabau terus kayak langsung, "Oh ini dari daerah asal gua," dan lain sebagainya. Meskipun, Mhm, dia nggak pernah tinggal di Padang itu sendiri kayak gitu. Jadi mhm mhm. itu sih lebih ke ketika lebih ke menghargai dan mengapresiasi setiap produk-produk budaya yang ada kayak gitu. Dimulai dari Jangan daerah kayak di mana dia berasal ya. iya, dimulai dari daerah Oke, kita asalnya kita di bener, mana, diingat betul lagi betul. aja itu kayak gitu. Karena kan, Mhm mhm. kita berasalnya dari sana, Betul 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 itu. Jadi betul. itu sih kemudian dihargai produk-produk, lokal, produk-produk Mhm budaya yang mhm mhm dibuat, yang mungkin mungkin menurut kita itu membosankan misalnya, tapi mhm mhm. coba didalami lagi maknanya itu seperti apa. Nah, ketika Iya, kita tahu maknanya, itu mungkin membuat kita apa ya, membuat rasa cinta kita dan rasa menghargai kita tuh lebih tinggi, kayak gitu. Itu sih, ya Bang. mungkin Dulu jujur, mungkin Bang, kita jujur nih, gimana? contohnya Mhm nih, saya tuh dulu mhm. pas ngelihat, tarian Jawa misalnya, kayak, Iya iya iya. "Apa sih tari Jawa ini kayak, aduh ngantuk Lemas gitu banget," ya, gitu. ngantuk gitu Ya ya. ngantuk banget dah nontonnya, tapi pas saya Iya menarikan kayak gitu, pas saya iya, tahu tahu mendalami filosofinya maknanya, gitu ya. oh iya, terus kayak, "Oh ternyata gini ya, Iya maksudnya, ternyata betul, gini maknanya." Di sana betul betul jadinya lebih menghargai sih ketika ada betul, pertunjukan tari Jawa, kayak gitu. iya. Dan Gitu mungkin ini sih. ya, kita belum mencintai karena kita belum mengenal, ya nggak sih? Nah itu dia, mengenal, itu kuncinya. Ini quote bagus nih. Iya, Kita kita belum mencintai karena mungkin kita belum mengenal gitu ya. yes, betul Heeh, betul. dan Tak ya mungkin, kenal maka tak sayang. tak kenal kata saya. Oleh karenanya kenalilah terlebih dahulu ya, jangan ragu untuk mengenali budaya kita yang banyak gitu ya, yang luar biasa banyak. Banyak Oke, wah banget. ini kalau diterusin bisa panjang nih Bing, Iya, tapi waktu yang membatasi kita, mungkin nanti kita iya. akan sambung lagi di episode berikutnya nih Bing, karena, Siap siap. menarik ya ngomongin budaya Indonesia tuh kayak nggak habis-habisnya tuh, gitu. Mmm, Apalagi dari Padang aja banyak banget yang bisa dari Sumatera Barat aja banyak banyak banget, Bang, bisa banyak dibedah banget. dan seterusnya gitu ya. Filosofi-filosofi filosofi apa, kebudayaan yang sebenarnya itu di banget, eee, apa ya, matters banget dalam kehidupan tuh bisa banget dieksplorasi. Oke deh Bing, Bahkan, terima kasih Bang, banyak nih Bing waktunya, iya, sudah bersedia nih kita ajak ngobrol di podcast kita. iya. Semoga apa yang kita obrolin bermanfaat nih buat sobat RK semuanya dimanapun berada nih, untuk Amin lebih amin. cinta ya, terhadap budaya kita. Terima kasih Abing sekali lagi. Oh ya, sobat RK semuanya jangan lupa nih follow Abing nih, sosial medianya di mana IG-nya Bing? @abingbob, @abingbob ya, ABINGBOB. BINGBOB di Instagram. Di Facebook Bob Aditya Hidayat ya? Bob Aditya Hidayat, Oke, Bob Aditya Hidayat. Oke, itu sobat RK semuanya dan terima kasih banyak sobat RK semuanya sudah menyimak sampai detik ini, kalian luar biasa. Sukses terus untuk kalian semuanya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.